Habis itu proyeknya pending katanya. Pending. Betul. Ya, kali ini kita mau bahas mengenai Batika Hotel di mana, Wan? Di Lampung ya? Lampung, Bandar Lampung. Bandar Lampung ya. Nah, mungkin bisa mulai ceritanya nih, si Batika bikin hotel di Lampung. Waktu itu speknya kayak gimana ya? Atau misalkan keinginan dia kayak gimana ya? Mungkin sebelum masuk ke teknis ya, ini dulu kali ya, lokasinya dulu. Boleh. Dia tuh Batika Hotel ini sebetulnya salah satu brand dari Surya Internusa Group. Mereka itu brand ini ada di level bintang 2 atau 3 dan lokasinya di Bandar Lampung itu cukup strategis. Jadi ada di kawasan kantor pemerintahan. Jadi targetnya memang bisnis hotel. Kalau ada event-event pemerintahan di sekitar situ, mereka berencana untuk menangkap market itu. Dari pejabat-pejabat dari Kabupaten Lampung, di Lampung biasa kan mengadakan event pasti di Bandar Lampung ya. Nah, disitulah mereka mau menjaring market di situ. Oh, jadi untuk keperluan MICE lah ya, support MICE ya. Dia sendiri juga akhirnya punya ini juga ya, fasilitas untuk conventionnya juga berarti ya, kalau kayak gitu ya. Buka ya, lebih ke MICE ya, ada beberapa meeting room di salah satu lantai dia gitu. Tadi di Bandar Lampung kalau nggak salah ada ini ya, ciri khas tertentu ya untuk arsitekturnya ya, mengangkat dari budaya yang ada di Bandar Lampung ya, apa namanya ya, Siger ya. Siger. Mungkin boleh cerita sedikit lah, Siger tuh gimana tuh ceritanya? Jadi ya, Siger ini sebetulnya adalah mahkota atau hiasan kepala yang dipakai perempuan suku Lampung zaman dulu. Katanya ini perempuan dari suku Lampung ini bahkan kehidupan sehari-hari pun mereka pakai hiasan kepala ini kemana-mana. Kalau dilihat dari tampilannya tuh dia mirip seperti rumah adat, rumah tradisional Padang, seperti istana Pagaruyung yang lancip begitu. Nah, itu kira-kira kalau diproyeksikan tuh mirip Siger itu, bentuknya seperti itu. Nah, kemudian secara warna dia itu dominannya kuning, emas, merah. Nah, ini memang mencolok sekali, eye catching lah ya. Iya, betul. Iya. Dan aslinya kan dia ini ya, pakai logam kuningan gitu tadi ya, warnanya gold gitu ya, dipasang di kepala ya. Material bisa apa aja sebetulnya, tapi aslinya katanya emas. Emas. Cuma pada perkembangannya ada kuningan dan lain-lain. Sesuai dengan dompet masing-masing ya. Iya. Ya, itu salah satunya. Yang cukup unik ya, kalau memang bentuk itu berulang di berbagai bangunan ya kan, segala macam orang pakai itu. Nah, cuman kalau di Hotel Batika ini, apakah bentuk itu ditelan bulat-bulat, bentuknya seperti itu, apakah mengalami proses penyesuaian bentuk dan mungkin ya dekonstruksi bentuk atau apalah gitu, mungkin supaya tidak terlalu banal, untuk dilihat bahwa itu Lampung Siger, terus kita peluk-pelukan bentuknya mirip seperti itu. Itu mungkin ada ceritanya gimana tuh mungkin. Nah, mungkin sebelum masuk ke spesifik ke Batika ini, saya cerita dulu nih soal bangunan-bangunan yang ada di Lampung. Biasanya mereka itu seperti semua bangunan, bahkan sesederhana ruko sekalipun itu ada ketentuan bahwa mereka harus menampilkan elemen Siger ini. Oh ya. Jadi karena beberapa bangunan itu ada yang tidak terdesain, jadi Siger itu seperti tempelan tuh ya. Tempel. Oh. Ditempel aja di bangunan itu. Peraturannya harus wajib atau mungkin cuma sekedar kayak misalkan boleh pasang boleh enggak lah gitu misalkan, atau enggak? Kelihatannya seperti himbauan ya. Jadi seperti karena kalau di daerah ini memang seperti ada misi dari pemerintah daerah
untuk memasukkan elemen lokal. Seperti dulu waktu kita kerjakan Fame Jayapura, dari Pemda setempat dia minta ada ornamen khas Papua di bangunannya. Nah, ini hal yang sama juga dengan Lampung. Lampung ini saat kita asistensi ke Pemda, mereka minta untuk memunculkan identitas Lampung, dan yang paling kuat itu adalah Siger. Jadi ya itu seperti yang tadi disampaikan, bangunan yang sudah ada tuh seperti ditempelin Siger. Literally ya plak-plakan lah ya. Betul. Nah, oke, mungkin kalau kita bicara warna, mungkin kalau bangunannya memang warnanya cenderung kuning, merah, agak keemasan, agak krem, mungkin lebih netral ya. Bisa saja secara warna masuk. Tapi untuk kasus di Hotel Batika ini, karena hotel tentunya ada identitas warna mereka sendiri, corporate color sendiri ya. Corporate color sendiri, di mana di sini adalah biru. Jadi bayangkan kalau bangunannya biru, lalu ada emas, ada merah, jadi seperti lollipop ya. Luar biasa banget sih kalau kayak gitu. Nah, jadi pendekatan kita di sini adalah kita dekonstruksi Siger itu tidak berupa tempelan bentuk Siger yang dipasang di atap atau di podium hotel atau di manapun ya. Tapi kita transformasikan Siger itu untuk diterapkan di fasad bangunan. Dan waktu itu kita asistensikan ke Pemda. Jadi kita memang tidak menempelkan Siger apa adanya Pak di sini. Kita mentransformasikan Siger ke fasad bangunan dengan bentukan yang lebih modern. Dan saat itu dari Pemda, oh ya silakan, boleh. Jadi seperti itu akhirnya yang desain yang muncul di sini. Jadi Siggernya itu disesuaikan lah ya bahasanya, atau mungkin diimplisitkan bentuk dan apalagi warnanya ya. Iya. Ya memang kalau plak-plakan ditempel gitu ya mungkin kurang estetis ya, kalau karena harus bersinggungan dengan bentuk bangunannya yang relatif modern, dan apalagi bersinggungan dengan corporate color si hotelnya itu sendiri ya. Ditambah lagi secara bentuk Siger ini kan sangat organik, melengkung. Kemudian kalau hotel ini bintang 2, bintang 3, tentunya kalau bentuknya melengkung akan efeknya ke kos ya. Membuat bangunan yang kotak jelas lebih murah daripada bangunan yang melengkung. Hitungan bisnisnya mungkin dirasa tidak masuk kalau kita adopsi bentuk itu apa adanya gitu. Jadi akhirnya ya kita sederhanakan aja di sini. Alhamdulillah disetujui juga. Puji Tuhan ya, masuk ya diterima sama Pemda ya. Oke. Pemirsa, kita rehat sejenak. Sekarang ngomongin fungsi bangunan lah ya, layout ya, lantai-lantai itu gimana tuh pembagiannya? Atas tuh pasti hotel lah ya kan. Dan juga karena di Lampung nggak banyak high rise, mungkin dia juga bisa punya view yang bagus-bagus tuh ya kan. Nah, coba mungkin kalau mau dijelasin boleh tuh dari bawah, pada restorannya atau gimana gitu. Oke. Ya, pertama balik lagi ini karena hotelnya bintang 2-3, jadi budget terbatas. Jadi di sini memang untuk parkir itu lebih ke ground floor aja. Kita nggak buat semi basement ataupun basement. Selain karena lahannya kecil juga ya tidak sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan oleh owner. Jadi parkir ada di depan, itu memanfaatkan sepadan jalan. Kemudian di dalam ke belakangnya itu ada teras dan area penerima, lobby, lounge, resepsionis, lift. Kemudian di belakangnya itu lagi untuk area service, dan ada sebagian parkir dan loading juga di belakang lahan. Naik ke lantai 2, di lantai 2 ini restoran, kemudian ada fasilitas penunjang, dapur, kemudian ada kantor administrasi, BOH dan lain-lain di lantai ini.
Kemudian naik lagi lantai 3. Lantai 3 ini full untuk MICE. Jadi ada 5 ruang meeting dan tunjangnya. Itu jadi podium itu sampai lantai 3. Kemudian lantai tipikal itu dari lantai 4 sampai 11. Di mana masing-masing lantai itu ada 12 kamar. Jadi total kita ada 96 kamar yang direncanakan di sini. Kira-kira seperti itu kalau pembagian per lantainya. Kamar ada berapa macam ini ya, tipe ruangan gitu? Ya, kamar hanya ada satu sih, karena ini bintang 2, bintang 3 nggak dibagi-bagi, ada suite atau penthouse apa, semuanya sama aja. Bintang 2 atau bintang 3 ya? Iya. Masih belum ditentuin ya waktu itu ya, bintang rencananya mau fungsi. Ya 2 dan 3 lah kira-kira sebetulnya. 12 kali ya? Ya sebenarnya agak-agak bias ya kalau bicara batasannya agak-agak bias ya sekarang, jadi ya range-nya 2 sampai 3 aja. Ya kadang-kadang ada yang bintang 2 tapi pengen minta fasilitas bintang 3. Nah, tidak semuanya difasilitasi harus ada gitu. Suka begitu ya. Betul. Memang gitu ya. Ya, kayak MICE begitu di sana mungkin memang laku sih. Yang di Padang kan juga begitu tuh. Ada juga untuk keperluan MICE. Ya apalagi ini kantor pemerintahan sebelah-sebelahnya dan sekitarnya. Ya. Di satu jalan itu memang banyak sekali. Jadi ya tepatlah target marketnya. Ketimbang buat pariwisata lebih banyak untuk keperluan ini ya, penyupport government ya sebenarnya. Iya, karena kalau pariwisata kan di Lampung sebetulnya lebih ke kabupatennya ya, bukan di kota Bandar Lampungnya sendiri ya. Betul. Kiluan, Pahawang itu jauh dari Bandar Lampung sendiri. Ya targetnya ini memang MICE yang utama. Ya, secara ekspresi bangunan, lantai di bawah yang lebih publik, lobby, restoran, meeting room, fasilitas penunjang ini di podium dari 1 sampai 3. Ekspresi fasadnya cenderung lebih transparan, karena fungsi dalamnya juga lebih publik, jadi didominasi material kaca. Kemudian di level ini juga kita tempatkan transformasi dari elemen sigar tadi, jadi lebih terlihat dari jalan. Pertimbangannya itu aplikasinya seperti apa sih dekonstruksinya, jadi berbeda dengan Siger yang lebih organik, meliuk-liuk, lebih curvy bentuknya. Di sini kita ambil pola yang lebih sederhana. Jadi seperti Siger itu seperti di pixelate. Jadi komponennya lebih bermain kotak-kotak kecil-kecil, dipecah-pecah, kemudian itu diaplikasikan ke fasad kacanya. Nah, jadi kotak-kotak begitu ya kira-kira? Jadi kotak-kotak, tapi secara garis besar itu masih terlihat Siger itu kan di bagian tengah lebih tinggi, kemudian di bawahnya menurun seperti melandai begitu ya ke tepinya. Ya seperti itu kira-kira penerapan kita ke fasadnya. Kemudian di lantai tipikal, lantai 4 sampai 11, di 8 lantai ini ekspresinya cenderung lebih solid. Kenapa? Karena di sini adalah hotel bintang 2 dan 3 yang berarti efisiensi biaya itu jadi salah satu faktor yang penting. Dengan semakin banyak penggunaan material kaca, otomatis biayanya akan lebih tinggi. Jadi di sini kita berusaha meminimalkan penggunaan kaca. Jadi kaca itu hanya seperlunya saja diaplikasikan di lantai tipikal ini di masing-masing kamar dengan pola yang tidak menerus. Jadi kalau dilihat di pola fasadnya itu, jendela di lantai 1 dengan di lantai atas atau bawahnya itu agak seperti shifting. Jadi seperti tenunan begitu, bergeser gitu. Agak geser. Nah itu yang kita bermain di lantai tipikal seperti itu untuk variasi fasadnya. Jadi secara budget tidak mencekik
pemilik bangunan, tapi secara tampilan juga masih oke untuk dilihat begitu. Lebih ada variasi lah. Tembok luar pakai precast atau tembok konvensional biasa akhirnya waktu itu ya? Direncanain ya? Perencanaan dari operator atau dari pemilik sih tidak membatasi ya waktu itu. Cuma memang kita belum masuk ke tahap yang detail seperti itu ya. Terakhir itu tahap perizinan ya. Habis itu proyeknya pending atau? Pending. Demikian sharing mengenai Hotel Budget di Lampung ini. Ya mengenai desain memang walaupun ada keterikatan dengan budget atau fungsi atau apapun itu yang lebih teknis atau terkait dengan bisnis, ada baiknya kita berusaha menyelipkan unsur lokal. Jadi supaya bangunan yang kita rancang ini memiliki identitas yang spesifik yang membedakan dia dengan bangunan-bangunan lain. Seperti di Batika Lampung ini. Jadi semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.